Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau selalu memberi kesempatan kepada kami untuk berbuat baik. Semoga kami senantiasa memanfaatkan setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami itu untuk berbuat baik kepada sesama kami dengan perkataan dan perbuatan nyata kami, sehingga sesama kami sungguh-sungguh merasakan kasih dan kebaikan-Mu. Bapa yang Maha Baik, sertai kami dengan Roh Kudus, agar kami mampu melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan harian kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama, pembacaan dari kitab Bilangan, bab 11 ayat 25 sampai dengan 29. Sekali peristiwa, turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagai dari roh yang ada pada Musa, dan ditaruhinya atas ke-70 tua-tua Israel ketika roh itu hingga pada mereka. Penuhlah mereka dengan roh seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Pada waktu itu masih ada 2 orang tinggal di perkemahan, yang seorang bernama Elda, yang lain bernama Meda. Mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi mereka tidak turut pergi ke kemah. Ketika roh itu hingga pada mereka, penuhlah mereka itu dengan roh, seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berilah mereka seorang pemuda memberitahukan kepada Musa, Elda dan Meda penuh roh seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menyatulah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa. Tuanku Musa, cegahlah. Tetapi Musa berkata kepadanya, maka engkau niat mendukung diriku? Kiranya seluruh umat Tuhan menjadi nabi, karena Tuhan memberikan rohnya kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Adalah roh dan kehidupan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang bersahaja. Sabdamu, ya Tuhan, adalah roh dan kehidupan. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi untuk selama-lamanya, hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Sabdamu, ya Tuhan, adalah roh dan kebenaran. Semua itu diperhatikan oleh hamba-Mu. Memang besar ganjaran orang yang berpegang padanya. Tetapi siapa yang sadar akan kesesatannya, bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Sabdamu, ya Tuhan, adalah roh dan kehidupan. Lindungilah pula hamba-Mu terhadap orang congkak. Jangan sampai aku dikuasai olehnya, maka aku akan menjadi tak bercelah dan bebas dari pelanggaran besar. Sabdamu, ya Tuhan, adalah roh dan kehidupan. Bacaan kedua, pembacaan dari surat Rasul Yakobus. Hai kamu orang-orang kaya, menangis dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah membusuk, dan pakaianmu sudah dimakan ingat, emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api.
kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah mendengar teriak-teriak besar, karena kamu telah menahan upah para buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Dan keluhan mereka yang menyebut penemu telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Kamu telah hidup dalam kemewahan dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang-orang jujur, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan dalam nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Jangan kamu cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan ganjarannya. Barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik bagimu dengan tangan terkudung masuk ke dalam hidup daripada dengan utuh kedua belah tangan dibuang ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Allah Bapa memberi Roh Kudus kepada Musa dan kepada 70 orang yang dipilih untuk membantu Musa. Akan tetapi ketika mereka berkumpul di suatu kemah, ada 2 orang, yaitu Eldad dan Medad, tidak hadir di dalam pertemuan di kemah itu. Mereka tinggal saja di tempat lain, tetapi Allah tetap memberi Roh Kudus kepada kedua orang tadi sehingga semua umat memperoleh Roh Kudus. Mereka memperoleh Roh Kudus untuk apa? Supaya mereka bisa melaksanakan tugasnya sebagai nabi. Seorang nabi tugasnya adalah mewartakan Injil Tuhan, berani menyatakan kebenaran walaupun ia tahu konsekuensinya. Tapi karena ia sadar akan tugasnya sebagai seorang nabi, ia terus-menerus mewartakan kebenaran firman Tuhan kepada sesama. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, Allah telah mengurapi setiap umat dengan Roh Kudus-Nya. Dan Roh itu
diharapkan memimpin kita untuk selalu mewartakan Injil Tuhan di dalam kehidupan harian kita. Kadang kita merasa bahwa roh itu lemah, sehingga yang kita wartakan bukan Injil Tuhan, tetapi yang kita wartakan adalah ajakan iblis sendiri. Maka mari kita meminta kepada Allah untuk memenuhi setiap orang dengan Roh Kudus-Nya, dan meminta supaya roh itu mengarahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan, sehingga dalam hidup ini kita terus-menerus mewartakan Injil Tuhan kepada sesama. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dalam bacaan kedua dari surat Rasul Yakobus, di sini Yakobus mau mengajak kita semua untuk selalu membagikan apa yang kita miliki kepada sesama kita. Tentu kita sadar bahwa setiap kita memiliki kekayaan material, misalnya uang, makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Diharapkan kekayaan-kekayaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita dapat kita bagikan juga kepada sesama yang membutuhkan pertolongan kita. Atau kekayaan yang ada dalam diri kita, pengetahuan, keterampilan. Semua ini mesti kita sadar bahwa semuanya berasal dari Allah. Sehingga hendaklah kita membagikan kekayaan pribadi kita, pengetahuan dan keterampilan itu kepada sesama, sehingga sesama memperoleh kasih dari Tuhan melalui kehadiran kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, ada seorang murid Yesus namanya Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami mencegah dia." Akan tetapi Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apa maksud dari pernyataan Yesus ini? Maksud Yesus adalah bahwa orang yang bisa melakukan mujizat sesungguhnya adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, walaupun ia tidak masuk di dalam golongan Yesus itu sendiri. Dia mampu melakukan karena semua itu sesungguhnya berasal dari Allah. Sebagaimana yang kita dengar bahwa ketika murid-murid Yesus mendengar bahwa ada orang yang bukan pengikut Yesus mampu melakukannya, Yesus dengan tegas mengatakan, "Jangan kamu cegah dia." Ketika ia dapat melakukan mujizat itu, sesungguhnya ia ada di pihak kita. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, kadang kita merasa bahwa kita memiliki banyak karunia-karunia tanpa melihat bahwa sesungguhnya Allah telah memberi karunia-karunia kepada orang lain juga. Sehingga kalau orang lain dapat melakukan mujizat, sesungguhnya orang itu meneruskan apa yang Allah berikan kepadanya. Maka mari kita berusaha untuk melihat bahwa orang lain juga telah mendapat mujizat dari Allah, dan mereka terus-menerus berusaha untuk menyalurkan karunia-karunia itu kepada orang yang membutuhkannya. Dan seterusnya Yesus berkata lagi untuk mengajak para muridnya memberi
air kepada yang membutuhkan, memberi makanan kepada orang yang membutuhkan, memberi pakaian kepada yang membutuhkan. Ini artinya Yesus selalu mengajak murid-muridnya untuk tidak egois, melainkan orang mesti berbela rasa, mampu berbagi apa yang ia miliki kepada sesama yang membutuhkannya. Orang-orang yang demikian kelak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan orang-orang yang selalu menutup dirinya dan tidak mau berbagi apa yang ia miliki, sesungguhnya ia akan dicampakkan ke dalam neraka. Mari kita berjuang untuk masuk ke dalam kerajaan surga, bukan masuk ke dalam neraka. Semoga demikian. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau memberi karunia Roh Kudus kepada setiap orang. Dan diharapkan Roh itu memimpin kami semua untuk mewartakan firman Tuhan dengan perkataan kami, tetapi juga dengan perbuatan nyata, memberi air kepada yang haus, memberi makan kepada yang lapar, memberi pakaian kepada yang tidak punya pakaian, dan lain sebagainya. Semoga kami mampu melakukan kebaikan-kebaikan ini kepada sesama kami, agar mereka mengalami kasih dan kebaikan Tuhan melalui kehadiran kami. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.